drop, masih belum tahu juga lawan di mana. Mungkin juga ada teman-teman Ojen yang baru main di Rondo juga. Sehingga masih mau nyoba, tapi untuk game kali ini jauh lebih rapih nih penyebaran player-playernya. Dan ini dia Old RA, tim yang pasti juga sangat diantisipasi oleh para penonton. Baik yang hadir secara langsung di 7th anniversary PUBG Mobile yang berlangsung secara langsung di Mall Taman Anggrek Jakarta Barat. Ataupun teman-teman yang lagi nonton juga secara online. Tapi tentu kita bakal melihat kali ini pertempuran juga antara New Alter Ego menghadapi Old Ion Esports. Answari mendapatkan satu Exa ataupun Red Face langsung ditumbangkan. JRC dengan nyawa yang cukup sekarat sekarang terlihat. Alter Ego masih mengumpulkan senjata, masih coba untuk regroup, masih coba untuk melakukan setup ke arah Old Ion. Tim yang pernah menjadi juara di PMPL Indonesia. Betul, dan kalau kita pantau lagi waktu-waktu itu sih waktu-waktu yang sebenarnya jadi nostalgia lagi ya kalau kita bahas. Itu kalau nggak salah season 5. Season 5 ya, Ion ya? 5. Season yang kelima, karena terakhir PMPL itu sampai season yang ke-8. Coba koreksi Win. Penutupnya untuk Adi Persija EVOS dan Ion, betul season 5 5. Spring 2022. Betul ya. Betul, 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 betul. Sudah di cross check, valid ya jawabannya. Karena di season yang ke-6 itu defaultnya ada GD yang GD. juara. 2 kali juara ya Itu GD GD ya. yang offline waktu itu ya finalnya. Offline, full. Yang Bang Pen ikut angkat piala juga. Iya betul. Ya kan, Bang Pen jadi caster, angkat piala juga iya waktu itu. Terakhir itu dari Boom. Ya, Boom itu season yang ke-7, yang terakhir itu Persija EVOS. Season Oh iya. yang ke-8 untuk Terakhir defaultnya. ya PJV. Betul, tapi nampaknya Eva juga sudah mulai semakin lebih pecah lagi dari tim Alter Ego. Benar-benar men-screening semua areanya kali ini. Mendapatkan kembali knockdown demi knockdownnya dan Jersey udah terpantau cukup low untuk HP-nya. Dikejar kembali Alpha. Tidak ingin kehilangan jejak dari seorang Jersey. Di lantai 2 dikejar juga Okta dan akhirnya mendapatkan player terakhir. Dan sudah selesai untuk tim Old Ion dipulangkan langsung oleh Alter Ego. Iya, tampaknya dari Alter Ego dengan cukup cepat ya Win yang ngebagi semua elemen dengan sangat rata. Masing-masing player satu. Adil. Satu-satu. Adil semuanya menyumbangkan kontribusinya secara merata. Dan sayangnya sudah selesai ya perjalanan dari Old Ion sebagai juara champion untuk di PMPL ID season kelima Spring 2022. Pada saat itu Ionnya masih ada Miseri kan Ada ya? Miseri. Sama ada Genfos. Iya ada ya. Terus yang langsung ditarik kan untuk yang di Bigetron-nya kan. Nextnya, Mereka selesai setelah dari itu. Ion, nextnya masuk ke tim Bigetron. Bener ya? Iya harusnya iya. Miseri, Genfos, Rocky ya? Bukan. Iya, isinya tim Old RA, tapi di satu sisi kita bisa melihat juga banyak sekali explosion yang diciptakan dari tim RRQ. 2 poin eliminasi didapatkan oleh mereka. Jauh berbeda ya, berbanding terbalik kalau kita bandingkan dengan match sebelumnya bagaimana RRQ bisa mendapatkan double digit poin eliminasi. Entah itu 17 atau 18 eliminasi. Di match sebelumnya yang didapatkan oleh tim RRQ membuat mereka sekarang ada di posisi yang kedua untuk sementara waktu. Iya, tapi tentu kita bakal kayaknya juga tampaknya dari RRQ. 2 elimination mereka kantongi. Jadi modal yang baik untuk early game. Zona yang sudah mengecil juga. Tentu akan membuat banyak tim saling harus meng-clear nih. Poin sudah mengintip ke bagian bawah. Tampaknya yang terlihat adalah tim RRQ yang sedang melakukan setup perlahan-lahan. Tapi Zeta melakukan spray down. Belum mendapatkan targetnya. Belum nge-pressure bahkan ke arah targetnya. Ya, ini hanya warning shot yang diberikan dari seorang Zeta. Untuk memberikan damage, masuk tadi beberapa damage-nya tapi belum sampai membuat adanya knockdown. Tapi cukup low HP yang tergerus dari tim RRQ. Dengan adanya peluru tajam yang dikeluarkan dari seorang Zeta kali ini. Di follow up juga oleh seorang Potato nampaknya. Dan kalau kita bahas lagi, Potato juga walaupun memang dia player lama ya sebenarnya. Tapi kenapa dikategorikan menjadi new gen? Karena memang masih aktif untuk di scene yang sekarang. Diam lintas generasi ya. Lintas generasi, betul. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih ada level tertinggi meskipun sempat rehat juga. Sempat rehat, ada di balik layar, terus di season selanjutnya langsung dia kembali balik lagi. Masih dipercayakan ya. Sebenarnya baru balik sih Win hitungannya. Iya ya. Fall kemarin kan? Iya baru banget. Ya fall tahun lalu. Berarti ini baru season keduanya aktif Season kembali. keduanya Potato aktif ya. Masih di tim yang sama juga untuk seorang Potato. Menjadi IGL bagi Voin Donkey ID. Dan kita bisa melihat di sini dari tim Bigetron Old RA.
Ini masih tersisa beberapa tim lagi untuk All RA bisa setidaknya mendapatkan poin-poin eliminasi. Tapi ini sebenarnya juga strategi sih. PMSO juga kita sering melihat seperti ini kan. Mereka Iya. rotasi, objektif zonanya juga untuk nanti mereka mendapatkan placement yang tertinggi. Karena balik lagi sih, dari era kelihatan mereka nggak pengen rebutin compound saat ini. Oke, sekarang zona memang menuju ke arah poin. Ya. Tapi mereka masih bisa mainin sisi utara zona. Sisi dari timur ke atasnya, timur ke utara gitu kan. Ini masih banyak space yang mereka bisa mainin. Kecuali, baik lagi yang gue bilang, dapat knock yang enak ke arah poin. Baru mereka akan rush compound tersebut. Karena compound tersebut jujur menangnya cuma high ground aja. Posisi bangunannya kurang enak sebenarnya. Ya sih benar. Jadi harus banyak lagi mereka main terus-terusan di Rondo ya kan. Ngerasain lagi experience-nya seperti apa. Celah-celahnya juga pasti dipelajarin ya kan. Sekarang juga kayaknya dari coaching staff juga lagi sibuk ya untuk menelusuri Rondo ya Iya. kan. Seperti apa mereka coba telaah lagi nanti setelah dapat kesimpulannya berbagai macam caranya nanti akan di-sharingkan ke player-playernya mereka untuk menyambut persiapan mungkin selanjutnya Rondo akan semakin aktif digunakan untuk di map kompetitifnya. Udah perlu sih, kalau memang ada rencana ataupun wacana untuk Rondo Uh-uh. digunakan secara kompetitif itu nggak boleh mereka baru mulai siap-siap. Udah harus ready dari sekarang. Ketika diumumkan bahwa akan digunakan Rondo untuk turnamen X gitu kan. Ya udah harus ready, bukan baru kayak waduh Rondo kepake, mainnya gimana ya? Telat. Udah ketinggalan 5 langkah itu. Udah kelewatan jauh, makanya dari sekarang udah pada ditandain ya kan. Udah. Drop zone Rondonya misalnya punya Boom di mana, RRQ di mana, Bigetron di mana, Boeing di mana dan yang nge-publish-nya itu dari coachnya biasanya langsung masing-masing. di story. Meta lagi, dulu kan sempat meta. Terus udah nggak meta lagi tuh ngeposting-posting. Sekarang meta lagi. Tapi pertama kali itu bukan posting di story. Zamannya itu pakai PP di dalam in-game. Oh iya bener. Zaman dulu gitu. Kotanya kan jadi profilnya. Kan dulu kan yang dipakai Sunhawk, Vikendi, Erangel, Miramar. Yes. Nah masing-masing player pakai foto kota di satu map itu. Iya berjejer tuh 4 Berjejer, player berjejer. langsung ya kan. Kelihatan tuh misalkan waktu BTR kan ada Pekado, Bootcamp, Novo, itu kelihatan semua tuh menjejer. Zaman-zaman yang kayak prime spotnya banget ya diincer Ya, sama Bigetron ya kan. betul. Kalau yang kita flashback lagi, tapi akhirnya Vice sudah mulai pecah lagi. 6-9 bertemu dengan seorang Luxi kali ini. Berhasil di take down kondisinya. Belum terpantau apakah bisa di revive untuk kondisinya saat ini. Karena kita masih fokus juga untuk melihat pergerakan dari tim-tim lain. Alter Ego juga bermain outer. Sama halnya dengan tim lainnya yang masih terpantau berada di luar zona yaitu dari tim RRQ. Iya, tapi tampaknya dengan zona yang sudah mengecil juga. Banyak tim yang sudah mulai masuk ke dalam area yang begitu kecil. Dan baik lagi Rondo, banyak open field seperti ini Win. Yang gue suka banget lihat gameplaynya. Tapi kita bakal dari Zuxi mendapatkan knock yang menuju ke arah Sondara kali ini. Akankah di end? Akankah Zuxi bisa mendapatkan elim perdana untuk timnya di kali ini. Tapi sepeda menuju ke arah Hulk dan ternyata yang dapatnya adalah Zuxi. 2 elim langsung dikantongnya oleh Zuxi. Kepala suku kita. Trackingnya sakit banget sih tadi sih. Sakit banget. Trackingnya Zuxi sih on point ya, gokil banget sih tadi ya. Dapetin lagi langsung 2 poin eliminasi. Langsung dibalaskan karena kembarannya dipulangkan dengan sangat tidak adil oleh lawannya mereka. Tapi Zuxi mendapatkan 2 poin pertama akhirnya. Bigetron, Red Alias pecah telur ya semuanya ya. Dapetin poin eliminasi, 2 poin mereka dapetin. Dan kita akan bisa melihat kembali follow up seperti apa yang akan coba dilakukan. Dan kali ini bertemu dengan lawan yang baru lagi. Dan kita pantau RRQ menjadi lawan selanjutnya ada Pressure Ryzen. Akankah kembali menjadi the best rusher kali ini? Dan RRQ terkepung. Banyak sekali utility yang coba di-cook dengan sangat matang oleh tim Bigetron, Red Alias. Dan saling bertukar nades dan RRQ. Semakin dibatasi ruang gerak mereka tidak dikasih ampun nampaknya oleh Old RA. Yap, lihat dari seorang Ryzen mulai mencari angle untuk melontarkan utility-nya. Tapi masih jadi kembang api di atas kepala dari tim RRQ. Tapi Lapar mendekat ke arah Ryzen. Akan kita melihat 1v1 situation. Ternyata tidak. Lapar tarik mundur. Coba tuh bermain di antara kendaraan-kendaraan juga lower ground yang masih tersedia. Tapi lontaran granat Ryzen hampir mendapatkan seorang Lapar. Lapar akan membalasnya. Granat lontarannya sedikit meleset. Timingnya pun off. Tapi lain sini bakal lihat. Tampaknya dari Ryzen mendapatkan seorang Lapar. Tapi Ryzen pun di trending. Dan tampaknya dari BTR tinggal misalkan satu pemain terakhir itu Zuxi yang masih coba untuk survive menghadapi tim RRQ. Akankah dilawan? Akankah kali ini masih bertahan? Zuxi mulai mendekat, mulai kali ini melakukan front gaming
untuk mendekat ke arah tim RRQ ya. Masih punya 3 player aktif sejauh ini. Ini tidak baik kondisinya untuk tim Bigetron Old Era karena 3 melawan 1 Zuxi versus Everybody. Kali ini kepala suku yang akhirnya dipulangkan dan RRQ berhasil memenangkan fight mereka atas tim Bigetron Old Era. Iya, tampaknya dari BTR akhirnya pecah telur tapi belum bisa dimaksimalkan ya Win untuk game kali ini. Pindah posisi RRQ masih segalak game sebelumnya. Kayaknya sudah mengantongi 5 elimination untuk di zona kita saat ini. Ya, Boboho tadi menjadi korban lagi untuk seorang Peko ya. Dari Old The Pillar yang di take down untuk playernya mereka. 5 poin eliminasi kembali didapatkan oleh tim RRQ. Sementara waktu untuk tim yang tersisa ada 5 dengan 15 player yang Old masih AE masih loh. Old Alter Ego masih ada. Apakah prediksinya Sanskuy kali ini benar? Karena Sanskuy yang prediksi Old Alter Ego bisa chicken. Oke, kita bakal lihat ya. Akankah Badru Chicken dengan 0 elim lagi? Akankah kita melihat pengulangan dari kejadian tersebut? Oh nggak bisa, Badru udah elim 1. Oh, no. Anggap 0 ya. Oh iya, kita anggap 0 ya. Tapi di bagian sisi lain, kita pantau lagi. Disusul lagi untuk player-player The Pillars. Kembali di follow lagi oleh tim RRQ sampai akhirnya dihilangkan, sudah di wipe out oleh tim RRQ yang semakin gahar lagi, semakin panas juga. Tapi bertemu Badru! Badru mendapatkan Rocky. Old Alter Ego bertemu dengan a new gen dari tim Alter Ego. Tapi pengganggu datang, ini dia tim RRQ ingin join the party. Dan dari Peko-nya turun mendapatkan ke main doctor, tapi tidak bisa karena ada balasan yang terjata. Diberikan kembali tapi another knockdown, another trading terjadi juga dan lihat Hazel bisa menuntaskan misinya dia untuk menyelamatkan placement bagi tim RRQ dan Badru. Di bagian sisi sana ternyata berjuang sendirian, digempur oleh tim Alter Ego. Tapi ada poin Donkey ID yang ternyata juga menyusup di bagian belakang dan granat Rezak menjadi pengakhir juga untuk seorang Badru. Tapi lihat dari Rezak sedikit ragu untuk nge-push ke bagian bawah. Tampaknya dia tahu bahwa RRQ sudah punya waktu yang cukup untuk melakukan full reset saat ini ya. Dan Rezak floor-nya pun sudah mulai dalam kategori was-was karena tinggal 30/9 saat ini. Potato masih di bagian high ground, coba untuk mencari di mana posisi RRQ. Tapi zona tentu sangat menguntungkan bagi tim Void di game kali ini, Windy. Iya, ini sih berarti persentase chickennya besar ya bagi poin Donkey ID. Mereka punya high ground advantage, visionnya juga luas banget. Tapi bagian sisi sebelah kanan, Argenta. tidak terlihat Potato, tidak melihat Onta. posisi dari seorang Onta, the last man standing dari tim The Pillar. Tapi sudah selesai untuk last man standing The Pillar. Tinggal 2 tim teratas, RRQ versus tim Bowin Donkey ID. Dan kelihatan dan akhirnya Chicken didapatkan oleh Bowin Donkey ID di map yang terakhir yaitu di map Rondo. Yes, ternyata 3 game yang dimainkan pada hari ini masih dimenangkan oleh New Generation ya Yes. Win ya. Tapi tentu ada tim-tim dari Old Generation yang juga memukau. Terutama menurut gue sih Alter Ego ya, Old Alter Ego. Badru masih menunjukkan pesonanya. Iya, boleh lah besok Badru main ke sini ya kan. Mampir dong Drew. Mampir sih Drew diajak ya kan player-player Alter Ego-nya yang lama-lama juga diajak boleh. Pokoknya semuanya besok diramaikan lagi hari Sabtu, hari Minggu bertemu dengan influencer lainnya juga bertemu langsung. Bisa, Mas, bisa aja nyorotnya ke situ ya kan, bisaan. Udah punya target baru lagi. Ada target baru lagi. Oke. Tapi nanti WCD di game terakhir dimenangkan oleh Void Donkey. ID. Congratulations dan 3 map sudah selesai ya dari Rondo, Erangel dan juga Rondonya. Luar biasa permainan yang epic diberikan dan kita akan melihat kembali highlights dari match yang terakhir. Yes, kita disuguhi fight yang luar biasa tadi ya.